Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Tian Cuyas Official. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman mata pelajaran PPKN untuk kelas 11, yaitu mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Setiap manusia secara hakiki telah memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan kehidupannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah hakikat, hak, dan kewajiban manusia. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan atau mutlak oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Adapun pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu, derajat, atau martabat. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu. Tidak didapat oleh pihak lain manapun yang prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia yang telah dipeluk oleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Menurut Profesor Darji Darmodiharjo, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada. Kita akan bahas tentang macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia terdiri atas hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak kemerdekaan. Hak asasi pribadi adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia, seperti hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, berpindah tempat, hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, dan hak kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Yang kedua adalah hak asasi politik. Contohnya seperti hak menjadi warga negara. Yang kedua, hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Kemudian ada hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan pemerintahan. Kemudian ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, ataupun penggeledahan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Bila tahu, tuliskan jawaban kamu di dalam kolom komentar.
Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Ada dua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri dan yang kedua adalah faktor dari luar diri. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri seseorang adalah yang pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap individualisme. Yang keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang kelima adalah rendahnya sikap toleransi. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari luar diri seseorang adalah yang pertama, lemahnya dan kurangnya berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pernah terjadi beberapa kali. Seperti contohnya, yaitu yang pertama peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984. Yang kedua, peristiwa Aceh yang terjadi pada tahun 1990 sampai dengan 1998. Yang ketiga, kasus terbunuhnya Marsina yang terjadi pada tahun 1993. Yang keempat, ada kasus terbunuhnya wartawan Udin yang terjadi pada tahun 1996. Dan yang kelima, tragedi Trisakti dan Semanggi yang terjadi pada tahun 1998. Yang keenam, peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat pada tahun 1999. Pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ini adalah salah satu upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia antara lain, yang pertama adalah kewajiban untuk menghormati, the obligation to respect hak asasi manusia. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi, the obligation to protect hak asasi manusia. Yang ketiga, kewajiban untuk memenuhi, the obligation to fulfill hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan, atau the obligation to promote hak asasi manusia. Kemudian upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga, penuntutan. Dan keempat, pemeriksaan di pengadilan. Demikianlah rangkuman yang tadi saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share.